A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi sholli sodri wa yassiri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali di pagi hari yang cerah ini bertemu lagi dengan ibu-ibu sekalian, yang pastinya kita bersyukur ya Bu ya, Allah beri kita rizki umur sampai hari ini, sehat walaupun suara saya masih seksi. Allah beri masih banyak rizki yang gak akan bisa kita sebutin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, teladan hidup kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar ibu-ibu hari ini? Masa ibu hebat gini? Ibu hebat, generasi kuat, Allahu Akbar. Apa kabar ibu-ibu hari ini? Ibu hebat, generasi kuat, Allahu Akbar. Gitu ibu hebat teh. Ibu hebat itu yang kayak apa ya ibu-ibu? Apa sih visinya Kak Iha? Visinya Kak Iha itu ibu hebat. Yang kayak apa ibu hebat? Ibu hebat itu adalah ibu yang happy and productive. Udah punya bukunya belum? Siapa yang belum punya bukunya? Boleh dong Bu, ibu-ibu minta bukunya. Siapa tahu ada yang mau. Pagi-pagi udah promosi. Sekalian mumpung. Ibu yang hebat adalah ibu yang happy and productive. Yang happy itu yang bagaimana? Yang happy itu yang bisa mengelola emosinya. Bukan ibu yang gini-gini terus, bukan. Bukan ibu yang gak pernah susah, bukan. Tapi ibu yang pandai mengelola emosinya. Kemudian ibu yang produktif yang bagaimana? Produktif itu dengan 4 if juga. 4 C. Ibu yang pandai berkomunikasi. Komunikasi cinta ala Rasul. C yang pertama. C yang kedua, ibu yang pandai, ibu yang bisa membangun visi keluarga. Bisa anaknya punya mimpi, mimpinya itu sesuai Islam. Si yang ketiga, ibu yang bisa mengenali potensi anaknya lalu melejitkan. Si yang keempat, ibu yang bisa berkolaborasi dengan semua stakeholder pengasuhan. Itu saya tuliskan di sini. Di buku Happy and Productive. Yang senang baca, bisa baca di sini gimana caranya bisa selalu bahagia dan produktif tadi, pandai berkomunikasi cinta, pandai memiliki visi, bagaimana bikin visi keluarga, kemudian bagaimana mengenali potensi anak dan melejitkan, dan bagaimana berkolaborasi. Ada di sini lengkap. Ya. Tapi kalau yang pengen lebih dalam lagi, ini diuraikan di kelas Ibu Hebat. Mana ya kelas Ibu Hebat ininya? Wah, malah gak ada kelas Ibu Hebat. Ada di kelas Ibu Hebat. Yang nanti akan dilaksanakan di bulan apa, Bu? Di bulan Oktober. Itu akan bahas, 2 hari kita akan bahas tentang menjadi ibu yang happy and productive. Yang berminat silakan tanya-tanya kepada panitia. Itu visi KIH, Bu. Jadi para pengurus KIH ini kemana-mana pengen ibu-ibu di sekitar kita bahagia, pengen ibu-ibu di sekitar kita juga produktif. Gitu. Nah, kenapa selalu nomor 1 bahagia? Karena cobaan itu akan selalu Allah berikan. Salah satunya ini, cobaan kayak gini. Ya enggak Bu? Iya. Salah satunya ini. Mungkin gak kena, tapi ngelihat orang lain, ngelihat temannya. Gitu. Nah, itu bisa membuat kita tidak bahagia. Ibu yang
hebat itu adalah ibu yang selalu bisa mengelola emosinya dan dia juga bisa bersikap sesuai dengan syariat. Gitu. Lagi rame lagi nih ya Bu, viral lagi gitu ya berita tentang selingkuh. Yang terakhir itu kan ramenya karena ini ya Bu ya. Nah, sebelumnya ada seorang penyanyi yang lagunya viral, tahu Bu? Ramai di TikTok Bu. Saya juga sempat pakai buat bikin status di TikTok. Kalau yang belum tahu, kita tonton bareng-bareng dulu. Kenapa sih bisa sampai viral gitu ya? Kenapa ibu-ibu bisa sampai marah, sampai sakit hati? Soalnya isinya kayak gini Bu lagunya. Apa nggak bikin Pasti kalau dengar lagu ini ingat suami. Mama termehek-mehek dengar lagu ini. Nah, bagian ini nih Bu. Baik, terima kasih Bu Reni. Ibu-ibu termehek-mehek enggak? Lah, kalau ibu-ibu ikut termehek-mehek, kita juga harus hati-hati karena ada yang telah kuhabiskan sisa hidupku di dunia hanya untukmu. Untukmunya siapa? Kalau untukmunya Allah sih boleh-boleh aja. Ya, tapi banyak kan ibu-ibu yang termehek-mehek. Nah, sudah termehek-mehek dengar kabar berita selingkuh, ngamuklah netizen. Gitu. Kan faktanya kayak gitu. Ya nggak Bu? Kenapa netizen ngamuk? Soalnya lagunya kayak gitu Bu. Wah, dibayangin pasti orangnya penuh cinta sama istrinya. Gak taunya istrinya membuka. Rame. Ya, emang yang namanya perselingkuhan itu ya kayak gitu Bu. Ada yang sebelumnya viral juga selingkuh sama ibu kandung istrinya. Wah, itu viral juga. Ada lagi suami yang selingkuh dengan perempuan yang jauh lebih tua dari istrinya.
Jadi selingkuh itu bukan sama yang cantik aja, Bu. Nah, mohon maaf ya. Respon yang muncul bagaimana? Respon yang muncul bagaimana? Tadi netizen heboh lah, ya, beda-beda. Ada yang ternyata gitu ya, terus ikut ngomel, ikut maki-maki. Ada lagi yang, itu mah urusan rumah tangga lu, jangan disebar di sosial media, buka aib sendiri. Gitu kan. Ada lagi yang, gak usah ikut-ikutan urusan rumah tangga orang, bukan cuman kita yang tahu, kita nggak pernah, cuman mereka yang tahu, kita nggak pernah tahu dalamnya. Macem-macem lah responnya. Ada yang ngebela, ada yang ada yang nyalain istrinya, ada yang nyalain suaminya, ada yang ikut-ikutan maki-maki dan sebagainya. Kenapa responnya bisa berbeda-beda? Kenapa orang-orang responnya berbeda-beda? Padahal mayoritas, Bu, ya, yang saya sempat searching kan, mayoritas yang komen itu pakai kerudung, Bu. Foto-fotonya. Mayoritas kerudungan loh, muslimah kan, tapi kenapa responnya bisa berbeda-beda? Iya, karena pemikirannya beda-beda. Kenapa responnya bisa beda? Nih, Bu, salah satu karena nggak terbiasa berpikir kritis, biasanya langsung action. Yang kedua, tidak terbiasa bersikap tepat sesuai syariat. Bukan nyari syariatnya harusnya gimana. Ya, yang ketiga ya ini, kok masih layangan putus ya. Sistem hidup kapitalis yang bebas ini yang bikin banyak perselingkuhan. Maksudnya itu nulis selingkuh, kenapa jadi nulis layangan putus? Masih kebawa saya layangan putus, Bu. Soalnya waktu layangan putus itu viral, itu seminggu tuh saya lebih dari 7 kali kadang ngisi kajian pada minta layangan putus. Tapi judulnya diganti, agar tak menjadi layangan putus gitu. Dia masih kebawa. Sistem kapitalis, Bu. Sistem hidup yang serba bebas ini bikin perselingkuhan banyak terjadi. Nggak standar. Nah, muslimah harusnya sikapnya gimana? Jutek gini, ini bukan jutek, Bu. Ini lagi ngajak mikir. Muslimah tuh harusnya sikapnya yang pertama berpikir kritis, membiasakan diri berpikir kritis. Ada yang tahu, Bu, berpikir kritis itu bagaimana? Ada yang tahu nggak, Bu, berpikir kritis bagaimana? Belum ada yang tahu. Kita pernah ada kajian tentang berpikir kritis. Waktu itu ngundang pembicara dari luar. Berpikir kritis dengan caba. Itu saya bikin singkatan, bukan cabanya biar ibu-ibu gampang inget. C-nya apa? C-nya adalah check and recheck. Jadi kalau orang ada apa langsung respon tanpa melakukan check dan recheck, benar-benar tidak pernah berpikir kritis. Itu langkah yang pertama, check and recheck atau tabayun. Yang kedua, A-nya tanya ke diri, aku mau ngebahas, aku mau ikut nge-like, aku mau ikut nge-share, itu apa manfaatnya buat aku? Atau apa manfaatnya buat umat? B-nya, bagaimana Islam memandang? Pertanyaan berikutnya, bagaimana Islam memandang? Dan yang A-nya adalah lakukan action sesuai syariat. Itulah orang yang berpikir kritis berdasarkan Islam. Ya, di dunia kerja orang juga, saya ikut training berpikir kritis ini bukan ini dari orang luar. Saya pikir lah, ini mah berpikir kritis kita udah diajarin dalam Islam. Cuman kalau beliau waktu itu ngajarinnya pakai sudut pandang berdasarkan bukan sudut pandang Islam, tapi yang berdasarkan sudut pandang yang baik menurut hati nuranimu.
Padahal hati nurani kita yang kayak apa? Ya. Oke, kita bahas satu-satu. Emang harus ya melakukan check and recheck? Itu kan pertanyaannya. Ya, emang harus yang lakukan check and recheck? Wajib. Kenapa? Kalau kita nggak melakukan check and recheck, nih Allah peringatkan kalau kita nggak melakukan check and recheck di surah Al-Hujurat 96. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun. Hai orang-orang yang beriman, kalau datang kepada kalian orang-orang yang sakit binabain dengan berita fatabayyanu, maka cek. Tabayun. Tabayun ibu-ibu udah sering dengar ya? Maka disuruhnya tabayun kalau ada yang datang dengan berita. Kenapa gitu ya? Nih Allah memberikan hikmah. Antusibu agar kalian tidak memberikan musibah dari kalian. Kalau kita nggak melakukan check and recheck loh Bu, bisa-bisa kita membuat orang lain terkena musibah karena kita, atau bahkan bisa diri kita sendiri terkena musibah. Menimpakan suatu musibah, menimpakan suatu bahaya kepada suatu kaum itu baik diri kita maupun orang lain, bijahalatin, karena kejahilan kalian, karena ketidaktahuan kalian, karena kebodohan kalian. Fatus bihu gitu ya. Kemudian kalian menyesal atas apa-apa yang telah fa'altum, apa-apa yang telah kalian lakukan. Itu Bu. Jadi kenapa harus tabayun? Allah mengingatkan. Kalau ada berita datang kepada kalian, tabayun. Cek lagi, cek and recheck. Kenapa? Karena kalian bisa menimpakan musibah pada suatu kaum. Bisa kena musibah ke diri kita atau ke orang lain. Kalau kita ada berita langsung. Ya, ada berita. Bu, ini kejadian di tempat saya. Bu, katanya itu ketua DKM gak boleh ngadain pengajian. Kalau dengar kayak gitu gimana Bu? Kesel banget ya pengajian. Ramadan di masjid gak usah diadain pengajian. Ibu-ibu tiap hari ngumpul berisik katanya. Bapak-bapak pada mau itikaf sampai siang. Kalau habis subuh ibu-ibu pada pengajian gak boleh. Ya harus tabayun. Dengernya. Nah, bagaimana tabayun? Bagaimana teknik tabayun? Itu kan yang perlu ya Bu ya. Bagaimana teknik tabayun? Teknik tabayun ini gini. Harus memastikan benar-benar sumbernya. Saya butuh 10 orang dong. Ada yang mau berdiri 10 orang? Silakan Bu, 10 orang berdiri. Kita mau belajar bagaimana tabayun. Saya minta 10 orang untuk berdiri. Ayo Bu. 10 orang berdiri. Madep ke sana. 1, 2, 3, 4. Ibu di sini Bu, di samping saya madep ke sana. Ayo Bu cepet Bu, saya butuh 10 orang buat kita belajar gimana sih caranya tabayun. 1, 2, 3, 4, 5 lagi, saya butuh 5 lagi. Ayo Bu, biar cepet. 6, 7, 8. Ayo, 2 lagi. 9, 10. Oke, dah ya. Nah, caranya tabayun itu gimana? Gini caranya tabayun. Apa ya? Februari ini aja deh. Ini namanya pointer. Ya, caranya saya ngasih tahu Ibu, Bu, ini pointer. Caranya tabayun, Ibu nanya ke saya, Bu Dini, ini pointer. Kalau saya udah bilang, iya ini pointer. Ibu ngasih ke Bu Elvin. Nah Bu Elvin harus memastikan lagi gini. Ibu bilang ke Bu Elvin,
Bu, ini pointer. Oh, pointer. Pakai oh ya? Oh, pointer. Terus Bu Elvin bilang, ini pointer. Iya, ini pointer. Baru ke sana. Ibu ngasih tahu lagi. Bu, ini pointer. Ibunya bilang, oh, pointer. Ibu baru jawab dulu, iya, ini pointer. Baru dikesanain gitu. Ya, bisa ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Sini ya. Bu, ini pointer. Oh, ini pointer. Iya, ini pointer. Bu, ini pointer. Oh, ini pointer. Iya, ini pointer. Bu, ini pointer. Oh, ini pointer. Iya, ini pointer. Oke. Iya. Oke. Ya, nah, gampang nggak Bu? Gampang. Tapi ini cuman gini. Oh, dapat beritanya nih. Iya, berita ini cuman dari si ini. Ini belum namanya, ini belum tabayun, belum. Kalau tabayun itu harus dari sumber asalnya. Gini, Bu, ini pointer. Ibu nanya, Ibu kesayain lagi. Sampai ke saya baru saya kasih tahu ke Bu. Ke Ibu lagi, ini pointer. Iya, ini kata Bu Dini pointer. Terus gitu. Bu Dini, gini terus. Ya, sampai terakhir gak usah nyebut nama saya deh. Tapi gini loh caranya. Ibu ke Ibu. Oke, ini pointer. Coba. Ibu, ini pointer. Iya. Oh gitu. Oh, ini pointer. Iya. Belum. Ibu tanya lagi ke saya. Gini. Ini pointer Bu. Gitu. Oh, ke Bu. Ibu. Iya, ini pointer. Karena sumber utamanya saya. Baru Ibu ke, iya. Gitu. Nanti semua harus sampai sana balik lagi. Oke. Ya Bu ya. Yuk. Bu, ini pointer. Oh, ini pointer. Oke. Bu, ini pointer. Oh, ini pointer. Ibu nanya ke sini ya? Ibu yang nanyain ke saya nggak ketemu emang. Ini pointer kan Bu? Ini pointer kan Bu? Iya, ini pointer. Terus? Ibu ke Sana. Bu, ini pointer. Bu, ini pointer. Jangan langsung. Tuh nih contohnya nih. Lompat. Ibu tanya lagi sampai ke sini. Oh iya, ini pointer kan Bu? Ibu tanyain lagi ke saya. Gitu. Iya, Bu, ini pointer kan? Iya, ini pointer. Ini pointer. Ibu bilang, ke sana. Susah kan? Nah, oke. Ayo terus Mbak. Oh, ini pointer. Benar ya, ini pointer. Iya gitu. Ini pointer kan? Ini pointer. Iya, ini pointer. Gitu. Itu maksa. Ayo Bu, balik lagi. Ulang Ibu dari sana, dari baju merah. Enggak usah pakainya. Ini pointer. Iya. Yang boleh mengiyakan hanyalah sumber awal. Ayo terus lagi. Ibu, ini pointer. Iya, ini pointer. Iya, ini pointer. Kalau udah dari saya baru boleh. Pointer kan? Ini pointer kan? Iya, ini pointer.
Iya, ini pointer. Ini pointer. Ini kan pointer. Ini pointer. Iya, ini pointer. Ini benar pointer. Iya, ini pointer. Oke. Pointer. Ini pointer. Iya, ini pointer. Oke, tepuk tangan buat ibu-ibu yang sudah lancar. Kebayang nggak? Terima kasih ibu-ibu. Kebayang nggak Bu, tabayun tuh harus kayak gitu. Gak sembarangan, bukan cuman bener. Kamu emang bener kayak gini? Iya kayak gitu. Cuman ke satu orang ke sebelahnya itu belum. Yang pertama tadi belum tabayun. Tapi harus kamu kata siapa? Kata ini. Yakin, yang ini memastikan lagi. Beneran, kamu kata siapa? Itu tabayun. Harus dari sumber utamanya. Kalau tidak melakukan itu, hilang. Maka, nih, sesungguhnya kalian akan menempakan musibah pada suatu kaum. Karena perbuatan kita. Kayaknya kita cuma ngomong, kemarin kayaknya aku ngeliat Bu Dini goncengan sama siapa tuh ya, berondong. Gitu misalnya. Terus ada yang dengar, seriusan? Iya, aku ngeliat. Ganteng banget lagi pegangan gitu. Kalau ini yang dapat berita nggak tabayun, kamu ngeliat sendiri iya. Kamu udah nanya ke Bu Dini siapa itu? Enggak. Ayo kita pastiin nanya. Kenapa buat nanya? Amar ma'ruf nahi mungkar. Ih nggak enak guru. Oh salah lagi kalau kayak begitu. Amar ma'ruf nahi mungkar harus tetap jalan. Jadi kalau ada orang nanya sama kita, Mama Raisa, kemarin jalan sama siapa itu ganteng amat. Jangan merasa disalahin, itu tandanya saudara kita sayang. Oke ibu-ibu, kebayang yang namanya tabayun, maka sebenarnya nyebarin berita, nge-share, nyeritain orang itu, langkahnya harus kayak tadi. Gak boleh sembarangan, kalau gak kayak tadi, hati-hati. Kalian akan menyebarkan, memberikan musibah karena perbuatan kalian. Nauzubillah min dzalik. Ini tabayun. Nah, selain tabayun, kalau zaman sekarang tadi ya Bu, cek ya. Kalau kita akan saya baca juga sumber beritanya harus jelas. Harus yang terpercaya. Nggak bisa sumber beritanya asal-asalan. Kan sekarang banyak portal berita yang asal ya ibu-ibu ya. Nah itu kita harus hati-hati. Yang hoax banyak banget. Habis cek and recheck apa tadi A-nya Bu, ada yang ingat? Tanya ke diri kita, aku mau ngebahas tentang, sudah habis, lupa lagunya. Aku mau ngebahas tentang penyanyinya ini yang bikin aku termehe-mehe, itu apa manfaatnya buat aku? Saya tadinya gak mau bahas, gak ada manfaatnya buat saya. Emang saya suka itu lagunya, gitu ya. Gimana tadi awalnya? Takkan, pokoknya gitu deh. Pokoknya pernah saya pakai buat itu, nyesel juga saya pakai buat bikin video klipnya saya sama suami. Karena emang enak, musiknya enak, nadanya enak. Cuman di depannya aja, bagian depannya. Tentang caraku menemukan dirimu.
Fales, iya emang. Tapi kan suaranya udah kayak Anggun C. Sasmi kan. Tinggal falesnya yang masih ada. Tanya, apa manfaatnya buat saya kalau saya bahas ini? Gak ada manfaatnya buat saya. Urusan rumah tangga orang. Tapi kenapa hari ini saya bahas? Karena ada manfaatnya buat orang lain. Ketika saya banyak mendapat pertanyaan, ketika saya melihat, aduh ini muslimah ikut mencaci maki. Ya, bukan kebaikan yang disampaikan, dasar gitu. Udah gitu ibunya ngebelain kan, ibunya tuh marah-marah, kamu ya sudah menyakiti banyak orang. Oh pada ini lagi, ya emaknya kayak begini gitu-gitu dan sebagainya. Udah nggak pas. Maka apa manfaatnya? Ada manfaatnya saya bahas buat umat. Baru kita bahas. Nah setelah itu B-nya apa Bu? Langkah yang ketiga setelah ada manfaatnya dibahas. Bagaimana Islam memandang? Bagaimana Islam memandang tentang perzinahan ini? Tentang selingkuh ini? Kok perzinahan selingkuh, mohon maaf. Nah, zaman sekarang mah kan disamaratain ya Bu, selingkuh. Wah, dapat aja saya gambarnya. Kita kalau dengar kata selingkuh kayaknya semua defaultnya udah kayak gini nih. Ya. Zaman sekarang kan disamain aja, mau yang padahal beda hukumnya Bu antara orang yang menikah lagi dengan berzina. Sekarang ada laki-laki menikah lagi dibilang selingkuh, orang berzina dibilang selingkuh. Bahkan ada yang gua memilih daripada suami gua poligami mendingan, banyak kan influencer yang bilang gitu, mendingan selingkuh, nggak apa-apa selingkuh asal jangan nikah lagi. Sudah tidak berdasarkan syariat Islam. Kenapa seorang muslimah harus mendasarkan dirinya pada syariat Islam? Walaupun sekedar dalam pemikiran, nauzubillah min dzalik, jangan sampai ya suami kita. Tapi dalam pemikiran aja, kenapa kita harus terikat syariat Islam bahkan dalam pemikiran bukan dalam perbuatan? Karena semua itu kita akan dihisab ibu-ibu. Kita akan dihisab di dunia ini berdasarkan standarnya apa? Pakai Islam apa enggak? Udah gitu doang. Kita dihisab itu nanti bukan standarnya apa-apa. Kamu mikirnya, kamu berbuatnya, kamu ngomongnya pakai Islam atau tidak. Gitu. Maka perlu banget kita selalu menstandarkan pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita itu berdasarkan syariat Islam. Ya. Beda hukumnya. Kalau nikah lagi dibolehkan dalam Islam. Bahkan dalam Islam itu nggak perlu izin istri. Cuman ngasih syarat Allah adil. Ya. Dan kita semua sekarang berat banget kalau itu. Kenapa? Karena informasi yang masuk di kepala kita, yang mendominasi di kepala kita. Kalau orang nikah lagi itu kebanyakan kayak apa Bu? Nggak adil. Nikahnya sesuai syariat tapi syaratnya tidak dipenuhi. Akhirnya syariat itu di mata kita buruk. Padahal yang buruknya adalah tidak adilnya. Tapi poligami boleh, poligami itu solusi. Solusi buat orang yang misalnya istrinya sakit, tidak bisa memenuhi keluarga, tapi juga tidak ingin menceraikan istrinya. Mencintai istrinya, tapi suaminya butuh memenuhi kebutuhan. Daripada berzina, maka poligami. Selingkuh bagi orang yang istrinya tidak bisa punya anak, tapi ingin punya anak. Allah kasih solusi. Selingkuh bagi laki-laki yang memiliki nafsu seksual tinggi. Ada Bu kasus-kasus seperti itu. Daripada selingkuh, poligami. Syariat Islam itu adalah solusi, bukan kekangan. Ini yang harus kita tanamkan ke diri kita. Termasuk saya, itu yang saya omongin terus di rumah Bu. Kepada anak-anak saya kalau teleponan. Jadi syariat Islam itu solusi. Syariat Islam itu solusi. Syariat Islam itu solusi. Saya tanya ke putri saya yang mahasiswa. Gimana Dek menurut kamu? Ya iyalah harus jadi solusi. Apa yang Ade rasakan di antara di kaum muslimin yang muda-muda? Ya sih
ngerasa syariat Islam itu sebagai pengekang. Ngerasa syariat Islam itu hal yang memberatkan. Padahal syariat Islam itu solusi. Gitu, kalau dikerjain, kita akan dapat jalan keluar. Nah itu ibu-ibu. Nah beda hukumnya. Udah ya, itu poligaminya. Poligami itu solusi. Maka dibolehkan, tapi Allah memberi syarat. Adil. Ya. Dalam waktu diperintahkan adil, ada aturannya. Dalam harta diperintahkan adil. Dalam cinta, nah cinta itu kan nggak bisa, ya nggak bisa bohong, nggak terlihat. Tapi yang terlihat itu diperintahkan untuk adil. Dengan dikasih aturan-aturan bahwa tidak boleh menceritakan kelebihan-kelebihan wanita lain kepada istri. Istri pertama aku itu loh orangnya begini-begini, gak boleh. Si istri muda itu begini loh main, gak boleh. Itu syariatnya. Itu syariat Islam yang mulia, yang jadi solusi. Oke, saya bukan pelaku poligami. Saya juga gak mau sih gitu ya, kayaknya iman saya masih lemah. Ya. Tapi saya tidak menolak syariat Islam. Gitu. Karena syariat Islam itu adalah solusi dari permasalahan hidup manusia. Nah apa bedanya? Hilang. Nah, kalau yang berzina itu dosa besar. Hukumannya apa? Hukumannya adalah jilid. Dan diasingkan buat yang belum menikah. Dan dia tidak boleh menikah dengan orang-orang yang bukan penzina. Diasingkan, tinggal jauh dari perkampungan kaum muslimin, hanya boleh buat bertahan hidup. Kalau dia masih bisa hidup, bisa berburu, bisa cari makanan di hutan atau di gunung. Udah dijilid 100 kali, dihukum. Kemudian kalau yang sudah menikah, dirajam. Bagaimana itu dirajam? Dirajam itu dipendam sedada, ditaruh di tempat umum, lalu setiap orang yang melihat wajib melempari sambil mencaci kamu itu seperti kera rendahnya. Yang gak mau ya jangan deket-deket. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. 200 lebih kasus perkosaan terjadi karena habis nonton video itu. Itu yang terlaporkan, belum yang gak terlaporkan. Berapa banyak zina terjadi habis nonton video itu. Yang jelas tukang beca di Lalado nonton rame-rame. Anak sekolah Islam SMP nonton rame-rame di kuburan. Gak tahu di mana lagi, itu yang berita sampai ke sana. Tapi kalau itu yang diterapkan kira-kira akan terjadi gak Bu? Itulah fungsi syariat Islam. Syariat Islam fungsi yang pertama adalah pencegah orang berbuat kemaksiatan. Namanya jawajir, pencegah. Itu fungsi syariat Islam, mencegah orang. Kenapa yang membunuh hukumnya dibunuh? Mikir-mikir. Lah kalau sekarang mau nagih utang aja takut. Karena banyak orang yang dibunuh habis nagih utang. Lah kalau dulu orang kalau habis ngebunuh dihukumnya sama. Dibunuh juga, mukul giginya tanggal, dipukul sampai giginya tanggal. Kecuali dimaafkan oleh keluarganya yang terbunuh. Ya enggak Bu? Tapi kalau berzina itu tidak ada pemaafan. Ya kalau bunuh masih ada pemaafan, masih ada hak manusia. Zina ini dosa besar yang tidak dimaafkan. Fungsi yang pertama hukum Islam diterapkan itu adalah untuk apa tadi Bu? Pencegah. Bahasa Arabnya jawajir. Fungsi yang kedua penebus. Jawabir, udah banyak yang tahu. Fungsi yang kedua penebus Bu syariat Islam. Kalau itu diterapkan pada seseorang, dia bertobat, diterapkan oleh daulah khilafah Islam, maka dia di akhirat tidak akan dihukum. Ini kisahnya seorang wanita dari Bani Gomidiyah.
yang datang kepada Rasulullah, aku sudah berzina, rajamlah aku. Kalau sekarang udah berzina diapain Bu? Dinikahin atau digugurin? Enggak. Masa itu ada seorang wanita yang berzina, rajamlah aku. Kenapa? Karena dia tahu kalau dia di dunia dirajam, di akhirat enggak. Dia lebih takut azab di akhirat. Kalau orang sekarang lebih takut aib di dunia. Padahal cuma aib. Nah, kata Rasulullah, mungkin kamu hanya berciuman. Tidak ya Rasulullah. Apa buktinya? Aku udah hamil. Lahirin dulu anakmu. Anaknya udah lahir, datang lagi. Rasulullah, aku sudah berzina. Rajamlah aku. Susui dulu anakmu. Menyusui anak itu kewajiban Bu. Ya, jangan di-outsourcingin sama sapi. Kalau mau meng-outsourcingkan juga kepada sesama manusia. Agar, kenapa? Agar ya DNA-nya ya DNA manusia, bukan DNA hewan. Karena itu kewajiban ibu. Dan itu pun harus punya alasan. Sakit lah apalah gitu. Nah, setelah disusui 2 tahun, datang lagi, ya Rasulullah, aku sudah berzina, rajamlah aku. Anakku sudah 2 tahun, sudah selesai penyusuannya. Ada yang ngasuh, ada yang mengasuh, lalu dia dihukum. Pada saat dihukum rajam sampai meninggal. Pada saat Rasulullah hendak berdiri mensolatkan, sahabat bilang gini, Rasulullah bukannya dia penzina, ngapain disolatkan? Kata Rasulullah, ketahuilah sesungguhnya dia sudah berenang di danau surga. Jadi syariat Islam itu penerapannya untuk menebus dosa di dunia. Kalau itu diterapkan. Jadi nggak sadis Bu. Yang sadis ya hukumnya sekarang. Orang yang memperkosa hukumnya cuma berapa tahun. Habis itu keluar lakuin lagi, banyak lagi korbannya, itu yang lebih sadis. Ibu yang di Sukabumi, yang namanya siapa tuh yang memperkosa anak laki-laki, mensodomi anak laki-laki. Emon, itu udah keluar loh Bu. Ketika saya baca beritanya Emon udah keluar itu. Ngeri, berapa puluh, waktu itu 50 lebih. Itu yang sadis, bukan syariat Islam. Syariat Islam itu penjaga dan penebus, pencegah dan penebus. Ya, jadi ini dosa hukumannya. Lalu menetapkan seseorang berzina atau tidak karena hukumannya sebegini besar, termasuk dosa besar, kemudian dijilid, dicambuk 100 kali, diasingkan, itu kan hukuman berat. Kemudian dirajam, dilemparin sampai meninggal, itu kan hukuman berat. Ya. Dan tidak dimaafkan, tidak ada pemaafan, gak kayak kisos kalau dimaafin sama bapaknya dibolehin. Dimaafkan oleh ibunya boleh. Tapi kalau zina itu tidak ada pemaafan, maka proses menetapkan bahwa dia berzina atau tidak itu tidak boleh sembarangan. Gak boleh cuman dengan, dalam Islam Bu, video itu tidak diterima sebagai bukti. Dalam Islam tidak bisa diterima sebagai bukti. Video. Dulu saya nggak habis pikir kenapa video nggak bisa diterima sebagai bukti. Masya Allah itu zaman saya sekitar tahun mungkin 2000-an saya tuh masih bingung. Kenapa video itu dalam Islam nggak boleh dipakai bukti, apalagi cuman foto. Ternyata baru sekarang saya mudeng, ternyata video juga bisa diedit. Ya Bu ya? Ya Allah, hukum Islam itu, apa itu nggak menunjukkan mukjizatnya Bu? Ya, buat saya itu mukjizat yang akal saya yang terbatas itu dulu nggak bisa nerima, susah. Kenapa gitu? Udah jelas-jelas ada videonya nggak bisa terkategori penzina dalam Islam. Ternyata teknologi menunjukkan bisa diedit. Masya Allah.
Jadi apa penetapan seseorang itu terkategori penzina? Harus ada apa Bu? Saksi. Saksinya berapa? 4 orang dan laki-laki. Kalau cuma 3 orang jadi saksi, jadi harus yakin banget. Harus yakin banget. Gitu. Nah, ada yang lain yang boleh selain 4 orang laki-laki jadi saksi. Yang lain apa? Kalau suami benar-benar meli'an namanya. Melaknat. Suami melaknat istri. Itu bukan anakku. Dia disuruh melaknat 4 kali. Aku bersumpah dia bukan anakku, aku bersumpah istriku telah berzina, pokoknya kalimatnya gitu ya, menuduh zina istrinya. Dan yang keempat, kalimat keempat ditambahin, kalau tuduhanku ini salah maka laknat Allah atasku. Yang kelima, oke, makasih Bu. 4 bersumpah istrinya berzina, yang kelima ditambahin kalimat, kalau perkataanku ini dusta maka laknat Allah atasku. Nauzubillah min zalik. Lalu si istrinya menjawab, aku bersaksi bahwa aku tidak berzina, aku bersumpah aku gak berzina, sampai 4 kali. Yang kelima, kalau aku dusta maka laknat Allah padaku. Itu namanya li'an. Dan kalau sudah li'an ini mereka sudah cerai. Cerainya boleh nikah lagi? Gak boleh. Kalau talak 3 masih boleh nikah lagi asal istrinya nikah dulu dengan orang lain. Dan itu tidak boleh direkayasa. Kalau li'an gak boleh. Hanya 2 jalan itu untuk menuduh orang berzina. Jadi nuduh zina juga gak sembarangan. Gak boleh pakai foto, gak boleh pakai video. Itu syariatnya, syariat Islam. Indah gak Bu? Indah banget. Jaga gak Bu? Jaga. Gak ada sadis-sadisnya. Gak ada kejam-kejamnya syariat Islam. Tapi orang dibentengin, orang dibuat begitu takut. Masa daulah khilafah Islam yang 1400 tahun, gak nyampe 5 orang yang berzina. Sekarang sehari berapa banyak orang yang berzina? Nauzubillah min zalik. Kita aja semua dari kita, aduh kalau suamiku keluar naksir orang lain gak ya? Was-was terjadi gitu. Ya, dan tidak boleh dimaafkan. Yang keempat, aksi apa yang sesuai syariat? Maka kita harus berbuat sesuai syariat. Kalau ada berita perselingkuhan yang sesuai syariat gimana? Tabayun. Nomor 1. Ya, enggak wes kemana-mana. Pernah kejadian sama saya. Dan kebetulan rumahnya pas di belakang rumah saya. Dapat laporan. Bahkan orang yang udah jauh-jauh dari rumah saya pada tahu. Pas di masjid saya, di masjid pas membahas tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Kewajiban untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, mengingatkan. Itu hukumnya wajib. Bukan hanya tugasnya ustazah, enggak. Tapi hukumnya wajib. Semua orang punya kewajiban untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ada yang gini, Bu Dini nyuruh amar ma'ruf nahi mungkar. Tuh belakang rumah Bu Dini. Itu janda setiap hari pacarnya datang ke rumahnya sampai malam-malam, kadang nginep. Saya digituin Bu. Maka langkah yang pertama saya lakukan adalah tabayun. Ibu kata siapa? Saya kata Bu itu. Kebetulan ada. Ibu kata siapa? Saya lihat sendiri. Karena rumahnya sejalan sebelum. Lihat sendiri, iya. Berapa kali lihatnya? Sering banget. Oke, kita panggil. Gitu. Panggil ke masjid.
Karena kalau enggak bala. Gitu. Ambil. Ini karena sayang, karena cinta. Bener nggak nih cerita ibu-ibu? Nih kalau emang bener-bener sering datang bisa jadi ini. Gitu. Ke saya, iya Bu, iya. Kalau udah kayak begitu harus segera nikah, iya Bu, iya. Ke saya gitu. Di belakang ngomel-ngomel. Yang di bawah dia pembantunya, gitu ya, tetangga-tetangga yang posisinya di bawah dia semua diomelin. Siapa yang ngadu ke Bu Dini? Siapa yang ngadu ke Bu Dini? Siapa yang ngadu ke Bu Dini? Dapat laporan lagi, panggil lagi. Masalahnya iya apa enggak, bukan siapa yang ngadu ke saya. Jangan berkelit. Bukan. Kebetulan rumahnya di belakang, kalau teriak-teriak kedengeran. Dibilang dituduh maksiat, dibilang berzina, bla bla bla. Dapat laporan juga. Terus, tapi nggak berapa lama saya dapat WA foto udah nikah nih. Ya alhamdulillah emang maunya ini. Itu sikap seorang muslimah. Bukan dia laki-laki bolak-balik ya ke rumahnya. Iya ya, dia bolak-balik loh, ternyata laki-laki apa yang nginep-nginep. Itu janda loh. Bukan kayak begitu. Itu namanya ghibah. Ya. Dan itu salah satu bukti. Ketika ada pelanggaran hukum syara, banyak orang dibuat juga berdosa. Ketika tidak melakukan tabayun, maka musibah akan menimpa suatu. Maka langkah yang selanjutnya adalah aksi apa yang mau dilakukan sesuai syariat. Kalau yang saya pilih tabayun. Ternyata suaminya emang udah ngebenerin. Ya harusnya mah dirajam. Aksi apa lagi yang saya bahas? Ngajak ibu-ibu berpikir kritis. Jangan orang dosa kita ikut dosa dengan ikut-ikutan maki-maki dan sebagainya. Jangan sampai. Tapi berpikir kritis, aksi apa yang mau dilakuin? Ya kalau saya ngisi pengajian. Kalau nggak bisa ngisi pengajian, Bu Dini belum punya ini, bikin status satu. Bikin status. Ibu-ibu kan pinter bikin status ya. Tiap hari ada statusnya. Ayo bikin status yang isinya dakwah. Itu kalau pengen dapat pahala, itulah seorang muslimah. Ketika ada berita viral, maka tugas dia adalah berpikir kritis. Dan namanya orang Islam muslimah yang berpikir kritis bukan sampai di level tabayun, tapi ada aksi hasil dari dia berpikir. Itu ibu-ibu. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.